Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat HKBP Bandung dan juga Amanginang yang ikut beribadah dalam gereja pada pagi ini. Termasuk juga buat Amanginang yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah atau di tempat yang lain. Nama minggu kita untuk hari ini adalah Minggu Invokatif dengan topik Allah Sumber Kasih Karunia. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enda nomor 104 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dalam kitab Mazmur 105 ayat 4. Demikian, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ului hamu harajuami
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan dan pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan untuk hari Minggu ini tertulis dalam Roma 5 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kita membacanya secara bergantian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia itu tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.
Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kasih pastilah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Shalom. Mari kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, jadwal pertanyaan daerah. Hari Rabu 1 Maret 2023 pukul 17 WIB. Daerah 1 Riau Patra Kumala, di rumah keluarga Ramses Limbong, SIP MSI, Inang Casit Kerdina di Boru Silalahi SE, alamat Jalan Patro Kumala nomor 40. Pukul 18 WIB, daerah 3 Dago, di rumah keluarga Nonya Robinen Siahan Boru Manurung, alamat Ruang Serbaguna, lantai 2, Gedung Rukang. Daerah 8 Bypass Timur, di rumah keluarga Elman SA Pardede, Jenny EM Boru Siahan, alamat Jalan Jupiter Barat 7, Blok N2 nomor 50, Margahayu Raya Barat. Hari Kamis 2 Maret 2023 pukul 18 WIB, daerah 2 Antapani Arcamanik, di rumah keluarga Eden Tambun, Orida LM Boru Situmorang, alamat Jalan Senam 2 nomor 11 Arcamanik. Daerah 4 Sarbuncip, di rumah keluarga Profesor Dr. Tohab O. Kulair Simanjuntak MSc, alamat Jalan Abadi 1 nomor 4. Daerah 6 Bansel, di rumah keluarga Yunus AP Pak Pahan, SEMMM, Dr. Efri Naria UM Boru Pasaribu, alamat Perumahan Permata Buah Batu Blok D20. Daerah 7 Pajajaran, di rumah keluarga Letkol Parta L Silitonga, Dr. Gigi Emilia S Boru Sigalingging, di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Daerah 5 Malabar, di rumah keluarga Atur P Silitonga, Pitaria Boru Silalahi, alamat Jalan Marakas nomor 25. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai hari Minggu ini 26 Februari 2023 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu keluarga Ranggi Kanda P. Pak Pahan SE MSE, Ibu Nelly Maria Natalia Boru Siahan dengan 1 orang anak dari Gereja HKBP Manyer, Surabaya, Resort Surabaya Timur. Alamat sekarang di Permata Mulia Residence, Jalan Permata Taman Sari nomor 22 Cisarantem, masuk di daerah 2 Antapani Arcamanik. Yang ketiga, seksi lansia. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Februari 2023, seksi lansia akan kebaktian bersama
dengan perwakilan HKBP Betania Rancaekek di Ciwidey, masuk pukul 11 WIB. Yang keempat, Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung. Pada kebaktian hari ini, setelah pembacaan warta jemaat, panitia akan memberikan penjelasan perihal pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu. Yang kelima, kunjungan gerejawi. Minggu yang akan datang tanggal 5 Maret 2023, pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Paduan Suara Ester HKBP Pejuang, Resort Palmarum, Bekasi. Yang keenam, pelayanan KOR secara langsung dalam kebaktian Minggu. Selama masa pandemi COVID-19, pelayanan KOR dalam kebaktian Minggu dilakukan secara virtual. Seiring dengan tidak diberlakukannya lagi pembatasan dalam kebaktian Minggu, maka pelayanan KOR pada kebaktian Minggu akan dilakukan secara langsung. Sehubungan dengan hal itu, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2023, paduan suara daerah-daerah, kategorial dan non-kategorial akan dijadwalkan untuk melayani secara langsung pada kebaktian pukul 7, 10, 15, dan 18 WIB secara bergantian. Yang ketujuh, pelayanan doa khusus. Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 10 WIB live streaming bertempat di gereja akan diadakan pelayanan doa khusus untuk keluarga yang merindukan keturunan. Bagi keluarga yang ingin didoakan dapat mendaftarkan di Doakan Aku melalui WA nomor 082121473 642 dengan mencantumkan nama keluarga dan daerah atau melalui sintua daerah. Dengan ini kami mengundang jemaat untuk menghadirinya. Demikian warta jemaat pada minggu ini, Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari panitia Pesta Huria, kita akan mendengarkan video dari tim doa. Karena kamu juga turut mendoakan kami, supaya banyak orang mengucapkan syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Dari 2 Korintus 1 ayat 11. Saudara-saudara kekasih ruas HKBP Bandung, marilah kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang menanggung beban berat, keluarga yang sangat merindukan karunia anak. Karena Tuhan juga berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Inang Pendeta Lilis Boru Siregar, yang kami hormati seluruh parhalado beserta keluarga, yang kami kasihi natua tuanami lansia, damang dohot dainang, naposo bulung, remaja serta adik-adik sekolah minggu. Teristimewa jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus senantiasa bersama kita semua. Izinkan saya mewakili seluruh panitia Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu untuk menginformasikan rencana pesta tersebut yang akan kita laksanakan pada hari Minggu 26 Maret 2023 dari jam 9 WIB sampai dengan jam 17 WIB bertempat di gereja kita ini. Adapun Pesta Huria
kita laksanakan sesuai dengan hasil keputusan bersama dalam rapat Huria Desember 2022. Adopsi tutu rohanami di dukungan Nina tua-tua nami lansia, damang dohot dainang, naposo bulung remaja, dan adik-adik sekolah minggu untuk memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan pesta Huria dan meringankan langkah untuk menghadiri pesta tersebut. Pesta Huria adalah pesta kita semua. Seperti kita ketahui bersama, tujuan dari pesta Huria dan Parheon sekolah minggu adalah untuk pencarian dana demi berlangsungnya program pelayanan gereja kita di sepanjang tahun 2023 ini. Selain itu tentunya biaya pemeliharaan gereja kita juga menjadi hal prioritas sehingga kita dapat beribadah dengan rasa nyaman, rasa tentram, dan tentunya rasa sukacita. Besar harapan kita di masa mendatang, kita dapat mewariskan gereja kita kepada anak-anak kita, pahopu kita, generasi keempat, kelima, dan seterusnya. Adapun rangkaian acara Pesta Huria dan Parheon Sekolah Minggu, 1. Telah terlaksananya beberapa perlombaan anak sekolah minggu di semua tingkatan yang dimulai pada tanggal 18 Februari 2023 dan berakhir tanggal 25 Februari 2023 Sabtu kemarin. Kedua, panitia menyiapkan parsel seharga 250.000. Ketiga, mengadakan pemberian ulos kepada donatur, harga ulos Rp2.500.000 dan Rp5 juta. Adapun bentuk sumbangan sukarela, saat ini panitia dan Situawik sedang berjalan memberikan proposal dan undangan kepada jemaat. Apabila jemaat akan memberikan sumbangan, dapat ditransfer ke bendahara panitia dengan nomor rekening tertera di slide. Panitia juga mengadakan sati-sati dari setiap week dan kategorial. Pada saat mempersembahkan santi-santi akan diadakan perlombaan tortor dari setiap week dan kategorial yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih untuk perhatian dan dukungan yang diberikan oleh natua-tua nami lansia, damang dohot dainang, naposo bulung, remaja, adik-adik sekolah minggu, beserta jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan Yesus yang Maha Kasih senantiasa memberikan berkat yang melimpah kepada kita dengan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan. Horasma dihita saluhutna mauliate. Kita bernyanyi dari buku Enda nomor 190, mulai dari ayat yang pertama. Las rohaku citutu sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Jalan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Keluaran pasal 33 dari ayat 15 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kamu katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom. Horas madihita saluhutna. Amanami nanami nang songoni di Hamuna, nama dohoti secara live streaming di Jabu. Horas madihamun asaluhutna. Semangat selalu untuk hari Minggu ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, suasana pasca setelah terbebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir tentu adalah ini harus menjadi suasana yang baru yang harus dihadapi oleh bangsa itu dan juga Musa sebagai pemimpin. Kita melihat bahwa memang ketika Allah sudah memastikan kepada Musa, dikatakan dalam ayat 1, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari tanah Mesir." Itu Allah katakan, "Aku akan memberkati engkau dan menghalau orang-orang Kanaan, yakni musuh. Dan aku akan menyuruh malaikatku untuk menyertai dalam perjalanan itu." Itu sudah dipastikan oleh Allah. Tapi ketika Musa dengan cermat
semakin merasakan ini adalah perjalanan yang tidak gampang untuk dilalui. Dan Musa sebagai hamba Allah seakan ragu untuk memimpin umatnya yang terkenal dengan tegar tengkuk. Sehingga ketika ini menjadi suatu perjalanan yang membutuhkan seorang pemimpin yang harus benar di dalam kewibawaan dan kehati-hatian. Sehingga Musa mengharapkan yang dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini ekstra hati-hati dari Musa sebagai seorang pemimpin. Dan Musa cukup mengenal sifat watak dari bangsa Israel yang ketika mereka hanya sebentar ditinggal oleh Musa pada saat menerima hukum Taurat di Gunung Horeb, mereka sudah melakukan penyembahan dari patung emas. Sehingga mereka adalah menjadi bangsa yang harus dipimpin oleh Musa sebagai bangsa yang besar, yang seharusnya mereka sudah tahu, bangsa itu sudah tahu bagaimana begitu baiknya, begitu kasihnya Allah yang selalu memberkati mereka saat keluar dari Mesir melewati Laut Merah. Namun di sini Bapak Ibu yang terkasih, Musa mengharapkan penyertaan yang langsung dari Allah. Musa tahu ada bahaya yang akan mengancam di padang gurun yang harus mereka lewati untuk sampai ke tanah perjanjian. Tantangan itu bisa saja berupa binatang buas, adanya cuaca yang dingin, angin yang mungkin akan melanda mereka sehingga bisa saja mati kedinginan dan mati kelaparan. Dan itu bisa saja juga dari musuh bangsa-bangsa lain. Walaupun di depan Allah telah mengatakan kepada Musa untuk berangkat dan jangan ragu. Tapi ini adalah Musa harapkan tidak hanya janji, namun ikokodo Tuhan madongani mangaramoti hami. Dan ini adalah merupakan prinsip Musa untuk memastikan pengawalan yang benar-benar dari Allah, untuk menunjukkan bagaimana Allah yang setia, yang penuh kasih kepada umatnya, dan bagaimana Musa juga setia untuk mengharapkan campur tangan Allah. Di satu sisi, prinsip Musa adalah bagian dari hajol mautah sipata, yang kita sebagai manusia yang memang rapuh dan butuh penolong yang harus menunjukkan suatu keajaiban akan setiap perjalanan kehidupan yang kita alami dan yang kita jalani. Kita juga memang makhluk sosial, dan Musa menyadari itu ketika dia memang harus hidup bersama dengan umatnya Israel. Tapi Musa juga mengharapkan dia tidak pernah jauh dari Allah. Sehingga untuk segala harapan, untuk segala prinsip, untuk segala komitmen, Musa hendak meyakinkan bahwa Allah harus tetap bersama dengan mereka umatnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika ini menjadi suatu permohonan Musa. Dia adalah pemimpin yang pendoa, juga adalah pemimpin yang harus menunjukkan bagaimana dia memperlihatkan kemuliaan Allah yang memimpin umatnya. Sehingga mereka adalah umat yang berbeda dengan bangsa lain. Untuk itu Bapak Ibu, ketika Musa mengharapkan penyertaan yang demikian, dan ini adalah merupakan suatu kasih Allah juga yang diberikan kepada Musa. Ketika Musa mengharapkan patudu mahamuliau mitwau patar padopak jotuau, seakan-akan seperti itu Musa mengharapkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah supaya Musa
menjadi seorang karakter pemimpin yang tetap membawa hikmat Allah ke tengah-tengah umatnya, tentu memang Tuhan mengatakan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu. Karena engkau tidak tahan memandang wajahku. Ninnai banana kaningan di ayat 10 siai. Ini adalah menjadi suatu perkataan yang diungkapkan oleh Allah kepada Musa, karena Allah adalah yang kudus dan yang agung, yang patut untuk ditinggikan, sehingga memang molonunga dedokon debata pauli masa ada dolok na badia di siman nong patar berengom muau ninna. Ini hendak mengatakan, apabila kemuliaanku lewat, itu yang dikatakan dalam ayat 22 tadi. Ini pertanda Allah sangat tahu betul keadaan hati Musa pada saat itu. Di boto debatado sungguh dia keraguan nisi Musa menguluhon bangsoi jala di boto debatado, memang sungguh dia keadaan ni bangsoi. Maka apabila kemuliaanku lewat, nina debata, keadaan umat itu dan juga perasaan Musa yang sudah ditahu betul oleh Allah pada saat itu, maka ini hendak mengingatkan juga bahwa Allah pastilah berkenan memberkati kepada setiap orang yang selalu memohon dan yang berseru kepadanya. Sehingga Allah mengatakan, aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Aku akan menudungi engkau dengan tanganku, Nina. Tangan ni debata, tangan ni Tuhani, mamasu-masu, jala ido natoktong, sai diharapkan. Mula diharapkan si Musa dohok bangsonai, tentulah kita juga pasti berharap demikian. Bagaimana Tuhan yang selalu menyertai, memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Maka di sini juga ketika setiap pemberita Injil tentu adalah menjadi suatu hal yang seperti lampu tidak di bawah tapi di atas, maka seorang pemberita Injil juga ada di atas dan di mimbar, dan ketika ini adalah hendak memberikan berkat dengan tangan terbuka di atas, kita juga pasti di dalam hal pos niroha melonunga sahat mangerbang tangan ni ganup naposo ne debata mamasu-masu di ujung ni parmingguata madok. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Nina. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, lalu Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Nina Muse tuhita. Mulata bereng sian turpukon pardalanan ni bangsoi. Dan ketika kita menyadari keadaan kita sampai sekarang, tentu adalah tema minggu kita mengingatkan Allah sumber kasih karunia. Debata haroroan nih pasu-pasu. Dan di minggu info kapit mengingatkan kepada kita, bila ia berseru kepada aku, maka aku akan menjawab. Jowon nama au, dungi alusak kumah ibana. Itu minggu info KP. Maka untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sekarang Nats ini hendak mengingatkan kepada kita sebagai makhluk lemah yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, maka jangan andalkan dirimu sendiri. Seperti Musa yang menyadari kelemahan kekurangannya, tapi dia hendak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka jangan berjalan sebelum mengandalkan penyertaan Tuhan. Kemanapun langkah kita, dimanapun kita berada. Ini hendak mengingatkan kepada kita, Amang Inang, kenyataan hidup yang kita jalani saat ini itu bisa menjadi padang gurun yang akan kita hadapi. Apakah perekonomian, apakah keluarga, apakah soal anak, apakah pekerjaan, dan apakah itu soal jodoh, kesehatan, dan juga tentang sahabat, tetangga, dan lain sebagainya, sekolah dan karir.
Meskipun itu menjadi suatu kenyataan hidup yang harus kita jalani, tapi untuk menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang akan hendak kita masuki, yakni parusia, adalah penggenapan hari esok, maka kita untuk menjadi anak Allah, pewaris kerajaan Allah yang akan menerima kebahagiaan kekal. Karena kebahagiaan kekal itu, keselamatan itu telah diberikan kepada kita seperti bendera keselamatan. Ketika bendera keselamatan itu sekarang kita pegang, maka kita bawa itu sampai ke finish pada akhir hidup kita untuk sampai ke tanah perjanjian di sorga kekal. Kita memang harus melewati padang gurun, harus melewati berbagai tantangan dan rintangan hidup. Suatu kenyataan yang kita harus hadapi dan yang harus kita kalahkan, yang harus kita menangkan, sehingga kita menjadi juara untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga memang Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang hendak kita lalui dan apapun yang hendak kita jalani, harapan Musa, maka apa yang dijanjikan oleh Allah, keyakinan, ketaatan, dan kepercayaanlah yang harus diutamakan. Ketika ada sebuah nyanyian yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memang tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Itu adalah harapan kita. Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan. Maka jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mujizatnya nyata bagi orang yang setia kepadanya, bagi setiap orang yang setia kepadanya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan suatu renungan juga bagi kita. Bagaimana cara Musa untuk meyakinkan dan bagaimana cara Musa untuk mengikatkan janji itu kepada Allah. Bagaimana Musa mengikatkan janji itu kepada Allah? Itulah kunci bahwa dia akan mendapat suatu keselamatan juga umatnya. Sehingga dia menjadi pemimpin yang profesional, yang berhikmat, yang tidak sombong dan tidak egois, karena dia mengandalkan Tuhan. Allah yang kudus, yang mulia, yang agung. Ketika itu akan diperlihatkan kepada Musa, namun sebagai permintaannya juga, dengan segala keabadian Allah, Dia menunjukkan kuasanya kepada Musa, tentu adalah dengan segala kemuliaan dan penyertaan, walaupun Allah telah mengingatkan tadi di dalam teks ini. Sehingga kita mau katakan sekarang, Allah yang kudus itu yang kita imani, wajah ilahinya telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita tidak ragu lagi keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita tidak ragu lagi bagaimana Allah selalu tidak hanya menampakkan wajahnya saja, tapi bagaimana Allah menudungi kita tadi dengan memberikan berkat-Nya. Dan ada dikatakan dalam firman kita Yohanes 11 ayat 40, siapa percaya di dalam Yesus Kristus, dia melihat kemuliaan Allah dan telah melihat Bapa. Itu dalam Yohanes 14 ayat 9 juga dikatakan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, karena nats ini mengingatkan kepada kita sekarang dalam Minggu Infokapit, bagaimana kita selalu menyebut, memanggil namanya, dan kita tidak bertepuk sebelah tangan yang memanggil namanya di dalam iman. Tapi Dia selalu menjawab kita. Dan Tuhan selalu berjalan terus di depan kita
Hanya andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Nyanyian sekolah minggu mengingatkan kepada kita, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kalau itu diingatkan, jangan pernah berjalan, jangan pernah keluar, dan jangan pernah andalkan diri jika tidak mengandalkan Tuhan. Maka bersama dengan Dia setiap hari, perjalanan kita dalam suka dan duka, Dia akan selalu menyertai. Bukit deta pedidokodo, rapon Tuhan Yesusi buka ulaunmu. Dangadong nabui tapangasahon, molohola dirita do. Ikon rapon ibana do hita monang manaluhon hasianganon. Sehingga Tuhan itu sangat pengasih dan kasihnya kekal tetap untuk selama-lamanya kepada kita. Itulah disebut kasih agape, bukan kasih eros, philia, storge dan lain. Itu adalah kasih yang bersyarat. Tapi kasih Allah yang diberikan kepada kita adalah kasih tanpa syarat. Sehingga kita harus benar-benar menunjukkan bagaimana kita mampu untuk selalu berseru Infokapit. Dan seruan kita akan selalu didengar. Sehingga Dia akan selalu menjawab. Alai diukur masian hauduhota, sian haporsiota, sian panguluyuni. Apakah kita memang sudah memanggil, menyebut namanya untuk berseru? Dia sebagai Allah yang penuh kasih, tapi kita masih meragukan kasih-Nya dan penyertaan-Nya. Maka nats inilah mengingatkan kepada kita amang inang. Di dalam minggu Infokapit ini, seruan kita adalah seruan yang didasari oleh iman. Pajowon naniojarni haporseaon, dang pajowon holan suara sabing. Imana penaingot ni turpukon tuhita. Marlas ni roha dohita molosai didongani Tuhani. Nang disaluhut na karuas di Huria, nama dohotis secara live streaming. Saya pos marohata jala tapatuduma pos nerohatai di bagasan ngulu siganupari. Amin. Martangi yang mahita. Terima kasih Bapa yang penuh kasih dan kebenaran kasih-Mu telah nyata bagi kami. Ketika kami mengandalkan diri kami, maka akan ada hal yang kami alami. Dan ketika kami mengandalkan Engkau, sukacita akan kami terima. Ketika kami berjalan menyusuri setiap langkah kehidupan kami di dunia ini yang Engkau anugerahkan bagi kami di tahun yang baru 2023 ini, biarlah kami selalu berseru mengandalkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami. Iman yang mendorong kami untuk selalu berseru adalah buah iman yang meyakinkan kami bahwa seruan kami tidak sia-sia. Maka biarlah kami selalu mencari wajah-Mu dan kami akan melakukan setiap perintah-Mu. Kami yang merindukan penyertaan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini yang mengikuti secara live streaming. Engkau yang menyapa mereka, memberkati dengan tangan-Mu yang kudus itu, sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan dan juga kesembuhan di dalam sukacita. Kami yang hadir di tempat kudus-Mu ini, arahkan kami untuk boleh selalu di dalam kehidupan yang lebih baik ke depan, sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak Allah yang membanggakan Engkau, dan bagaimana kami berbuat apa yang terbaik sampai pada akhir hidup kami. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sambil bernyanyi buku ND 185.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita di siang hari ini, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.